Shalom dan selamat datang di YouTube channel GSJS Jakarta. Dan Anda sebentar lagi akan menyaksikan firman Tuhan yang akan memberkati hidup Anda. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati firman Tuhan. Saya mau tanya dulu, siapa yang bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus? Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Yang bangga sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, katakan wuuu. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara dan selamat pagi, selamat siang, shalom semuanya. Kabarnya luar biasa, amin. Bapak Ibu, saya boleh katakan bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah bagi ciptaannya. Tuhan itu punya rencana yang indah bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Ngomong sama kiri kanan, Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Bapak Ibu, dari awal penciptaan, Tuhan tidak pernah merancangkan yang namanya sakit penyakit. Tuhan tidak pernah menciptakan sakit penyakit. Dari awal kejadian, Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan menciptakan manusia. Tuhan tidak pernah desain atau menciptakan sakit, penuaan, bahkan kematian. Itu tidak pernah dalam rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan yang namanya perang. Tuhan tidak pernah menciptakan yang namanya kebencian, yang kita tahu sekarang iri hati, dan lain-lain. Tuhan gak pernah menciptakan itu. Kalau Bapak Ibu baca di Kejadian 1 dan Kejadian 2, itu merupakan the perfect world. Kalau Anda mengerti, ingin tahu apa itu dunia yang sempurna, itu di Kejadian 1 dan Kejadian 2. Tuhan menciptakan tanpa dosa, Tuhan menciptakan tanpa keributan, tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada ketakutan. Tuhan tidak menciptakan kematian. Itu the perfect world. Kejadian 1 dan Kejadian 2. Tapi mulai di Kejadian 3, kita mulai di situ melihat ada kehancuran. Dari situ kita melihat ada yang gak beres nih di Kejadian 3. Dan dari Kejadian 3 kita lihat seterusnya sampai detik ini. Kita melihat sakit penyakit. Kita melihat pandemi. Kita melihat kematian, kita melihat deru perang, kita melihat krisis dan lain-lain. Dan saya tidak maksud menakuti Anda, kita barusan melewati COVID di pandemi 2020 sampai 2023. Jangan Anda kaget kalau berikutnya peristiwa-peristiwa di dunia akan lebih mengerikan daripada apa yang terjadi 2020. Karena itu terjadi, itu sudah tertulis dalam Alkitab. Sampai detik ini kita mendengar banyak deru perang, banyak keributan. Sejak kapan itu masuk? Sejak kapan? Kita buka sama-sama di Kejadian 3 ayat pertama. Boleh dibantu Kejadian 3 ayat pertama? 1, 2, 3. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Bapak Ibu, sejak kapan? Kejadian 3 diawali dengan, kalau dalam terjemahan lain dikatakan, and the devil came. Dan datanglah si iblis. Dia memberikan kebohongan kepada Hawa. Dia menipu Hawa dan akhirnya dosa masuk ke dalam dunia. Dosa menghancurkan umat manusia. Sejak iblis datang, semuanya hancur. Semua yang menjadi rencana Tuhan yang indah, semua yang menjadi plan awal Tuhan untuk manusia, tidak ada kematian, tidak ada sakit penyakit, dihancurkan semuanya iblis sejak Kejadian 3 ayat pertama. And the devil came. Semuanya jadi hancur. Iblis gak pernah suka sama yang namanya rencana Tuhan. Rencana Tuhan dalam hidup kita, iblis gak pernah suka. Kita semuanya sepakati bahwa dalam hidup kita ada rencana Tuhan yang indah. Setuju katakan amin? Tapi ingat ya, iblis tidak pernah suka rencana Tuhan yang indah terjadi atas hidup kita. Dan kita mengerti cerita Natal, cerita Paskah, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia menebus umat manusia dan dia mengembalikan manusia masuk kembali ke jalurnya Tuhan. Masuk kembali kepada rencana awal Tuhan. Tuhan Yesus di atas kayu salib memulihkan segala sesuatu. Meskipun sekarang kita masih hidup di dalam daging, tapi kita mengerti kita punya pengharapan akan kehidupan yang kekal. Kita mempunyai harapan akan surga di mana dunia akan menjadi sempurna bersama Kristus.
Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita adalah orang-orang yang memiliki masa depan yang penuh harapan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Tapi ingat sekali lagi, kita boleh katakan aku anak Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah bagi aku. Bapa punya rencana yang indah bagi aku. Ingat ya, sekali lagi, iblis gak pernah suka. Iblis akan selalu berusaha untuk mencuri apa yang Tuhan sudah sediakan. Ingat ya, iblis akan selalu berusaha bagaimanapun caranya untuk menghancurkan apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk masa depan kita. Baca sama-sama, Yohanes 10 ayat 10 dikatakan apa? Pencuri, maksudnya iblis di sini. Datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu rencana Tuhan. Hidup kita bukan hanya maksudnya berkat materi ya. Tapi dalam segala aspek dalam hidup kita, kita berkelimpahan. Bukan hanya materi berkat ya. Berkelimpahan jangan Anda konotasikan, wah hidupku berkelimpahan berarti ada uang 1 triliun atau 271 triliun di rekeningku. Bukan. Tapi hidup kita penuh dengan kelimpahan dalam segala aspek. Berkelimpahan dalam sukacita. Berkelimpahan dalam damai sejahtera. Berkelimpahan dalam kebenaran. Berkelimpahan di mana kita bisa menjadi berkat dan dampak bagi orang lain. Itulah hidup yang berkelimpahan. Bukan hanya saja materi. Tapi ingat, rencana Allah, iblis gak pernah suka. Dikatakan pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan dia gak bisa langsung membinasakan. Dia tidak langsung bisa membunuh kita, gak bisa. Dia mulai dari kecil dulu. Kalau dia bisa mencuri kita, dia bisa mencuri apa yang Tuhan sudah sediakan. Dan respon kita salah, dia akan lanjutkan. Habis mencuri, kita respon kita salah, habis itu dia membunuh. Respon kita tetap salah, lama-lama kita dibinasakan. Sebab itu Bapak Ibu, saya boleh katakan, jangan biarkan rencana Tuhan yang besar, ajaib, yang mulia bagi setiap kita, itu dicuri sama iblis. Dan saya boleh katakan, the devil has a plot. The devil has a strategy to ruin your life. Ingat itu. Ya aku punya Tuhan yang besar, ada rencana indah. Tapi ingat, iblis gak pernah suka. Dia punya strategi untuk membuat kita keluar dari kehendak dan rencana Allah. Selalu punya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya hari ini akan mengajarkan dari firman Tuhan. About the devil's trap. Boleh ditampilkan? The devil's apa? Trap. Saya ingin mengajarkan Bapak Ibu dari kebenaran firman Tuhan. Tentang strategi-strategi iblis untuk mencuri, membunuh dan membinasakan dalam hidup kita. Tapi saya berdoa setelah kita mengenal kebenaran ini, kita tidak gampang ditipu oleh iblis. Kita tidak gampang ditipu oleh iblis sama seperti Hawa ditipu oleh iblis. Dia dibohongin, dia ditipu. Saya berdoa setelah firman hari ini, kita akan mendapatkan firman yang membuat kita mengerti, oh ini rencana iblis. The Devil's Trap part 1. Kenapa part 1? Karena strategi iblis itu banyak. Ya kita akan belajar satu persatu. Part 1. Bapak Ibu Saudara kita masuk ya firman Tuhan. Bapak Ibu, Israel itu punya banyak musuh. Israel punya banyak musuh. Dan kalau Bapak Ibu mempelajari Alkitab, setiap musuh itu punya ciri khas yang berbeda-beda. Antaranya kita mengerti Israel itu mempunyai musuh yang namanya Amalek. Amalek itu ciri khasnya satu. Ini nanti kembali ke kamera dulu. Amalek itu ciri khasnya satu. Dia itu suka nyerang pasukan belakang. Pasukan belakang itu artinya apa? Keluarga, istri, anak. Salah satu ciri khasnya setan untuk menghancurkan hidup kita adalah lewat keluarga kita. Barisan belakang. Sebab itu bapak-bapak hati-hati. Anda boleh sukses, tapi jangan lupa iblis bisa menghancurkan kalau mereka gak kuat. Saya gak membahas tentang Amalek. Tapi juga ada orang-orang Midian. Orang-orang Midian khasnya apa? Mereka saat Israel mereka sudah punya banyak tumbuh-tumbuhan, mereka mau menuai, dibakar sama orang-orang Midian. Dicolong sama orang-orang Midian. Tapi ada juga namanya orang Filistin. Ciri khasnya satu, orang-orang Filistin. Ciri khasnya apa? Orang-orang Filistin itu sukanya intimidasi. Ciri khasnya. Orang Filistin itu mengintimidasi orang Israel. Sampai orang Israel itu takut.
Dan saya boleh katakan mereka kalah sebelum perang. Demikian dalam hidup kita, itu juga lambang dari iblis. Dalam hidup kita, iblis seringkali datang dalam bentuk apa? Intimidasi. Dan kita mengerti, ada satu orang Filistin yang cukup dikenal yang paling membuat Israel takut. Dan sampai mereka lari ketakutan. Siapa namanya? Kita tahu ya ceritanya ya. Kita baca dulu deh sama-sama. 1 Samuel 17 ayat 23 sampai 24. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya siapa? Orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Dan Daud mendengar kata-kata tadi itu kata-kata mengintimidasi. Kata-kata yang mengatakan, wah siapa yang berani lawan aku? Ya orang yang berani sama aku, ayo duel sama aku. Nanti Bapak Ibu tolong baca sendiri di 1 Samuel 17, oke? Kata-kata intimidasi, kata-kata yang menakutkan. Yang akhirnya ayat 24 mengatakan apa? Klik. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, ngapain mereka? Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Yang Goliat lakukan every day kepada orang Israel. Goliat gak mukulin orang. Goliat gak ngapa-ngapain. Dia cuman ngapain? Cuman cuepannya loh dipakai, pinter. Intimidasi terus every day. Ngomong terus every day. Dan apa yang menjadi reaksinya orang Israel? Mereka lari ketakutan. Dan saya katakan Goliat mengintimidasi Israel. Sehingga Israel kalah sebelum apa? Perang. Dan saya katakan bahwa Goliat adalah simbol dari iblis yang ada dalam hidup kita. Musuh yang berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Strateginya dia ngapain? Yang iblis lakukan adalah ngapain? Intimidasi. Dan saya katakan kalau kita mempercayai dan kita meresponi dengan cara yang salah, saya catat kitab sama seperti orang Israel, kita akan kalah sebelum perang. Belum maju sudah kalah dulu. Belum mencoba sudah kalah dulu. Belum ngapa-ngapain sudah menyerah dulu. Sebelum bergerak apapun sudah kecewa dulu. Belum gak ada apa-apa sudah tawar hati dulu. Pernah ngalamin? Karena intimidasi iblis, suara iblis dalam hati kita belum terjadi apa-apa. Sudah menyerah dulu. Sudah tawar hati dulu. Sudah kecewa dulu. Belum memberikan yang terbaik nih. Belum melangkah lebih jauh nih. Contoh intimidasi. Contoh ya. Seringkali dalam hati kita ada suara gini. Kamu gak perlu mencoba. Kamu gak akan pernah bisa. Don't try. Kamu orang yang memang gagal kok. Terus terang. Siapa di sini pernah ada suara itu dalam hati kita? Hatinya. Jangan mencoba. Kamu gak mungkin bisa. Ada? Oh ternyata saya tidak sendirian. Contoh. Jangan melangkah. Kamu orang yang masih banyak dosa. Masih banyak salahnya. Tuhan gak akan menolong kamu. Ada? Orang yang punya suara itu dalam hatinya? Saya yakin banyak. Orang tuamu aja gak percaya sama kamu. Orang tuamu aja membuang kamu. Percuma kamu berusaha. Kamu gak mungkin sukses. Ada? Orang lain aja gagal. Mereka yang jauh lebih pintar daripada kamu, mereka yang jauh lebih berpendidikan dari kamu, mereka aja gagal. Percuma kamu nyoba, sudah menyerah aja. Pernah? Dan kata-kata seperti itu membuat mata kita buram. Padahal suara itu tidak mengerti. Orang lain mungkin punya pendidikan lebih tinggi. Tapi aku punya Tuhan yang lebih besar, yang jauh lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Tapi sayangnya, begitu kita mendapat intimidasi dalam hati kita seperti itu. Sama seperti orang Israel. Kita begitu mempercayai intimidasi itu. Kita begitu mempercayai ketakutan yang ada di depan kita. Sampai kita gak berani untuk melangkah. Dan kita kalah sebelum apa? Sebelum perang.
Saya hari ini akan kasih Bapak Ibu Saudara sebuah point of view yang berbeda dari seorang yang bernama Goliat. Ada sebuah pewahyuan yang baru yang Bapak Ibu Saudara perlu mengerti tentang siapa Goliat. Tentang kebenaran, tentang intimidasi. Saya catat. Kita lihat sama-sama sebentar lagi. Kebenaran di balik intimidasi Goliat. Saya akan buktikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa ternyata intimidasi dari si jahat, intimidasi dari musuh itu tidak semenakutkan yang Anda kira. Siap belajar firman Tuhan? Oke, kita lihat sama-sama ya sekarang ya. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 49. Tolong Bapak Ibu, tolong perhatikan. Ada rahasia kebenaran firman Tuhan di sini. Saya bacakan 1 Samuel 17 mulai dari ayat yang ke-40. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya. Tongkatnya berapa? Tongkatnya berapa? 1 ya. Tidak dikatakan tongkat-tongkatnya. Dan di dalam bahasa Inggris dikatakan he took his staff. Bukan staffs. Berarti tongkatnya ada berapa? 1 di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kiat dekat menghampiri Daud. Dan di depannya orang yang membawa apa? Perisai. Ada sesuatu yang aneh di sini. Mbak Bu, jika orang ini benar-benar kuat. Ini pertanyaan dalam hati saya ya. Kalau orang ini benar-benar kuat, gagah perkasa. Dan orang ini benar-benar menakutkan. Pertanyaan saya, kenapa harus ada orang yang membawakan perisai baginya? Betul nggak? Masuk akal nggak? Kalau orang-orang, dan dalam terjemahan asli dikatakan ini. Orang itu berjalan di depannya untuk menuntunnya. Menangkap sesuatu yang aneh di sini? Orang ini jagoan loh. Ngapain perlu dibawain? Ngapain dia perlu dituntun? Lanjut ya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku ini, maka engkau mendatangi aku dengan apa? Tongkat. Lalu demikian para Allah, orang Filistin itu mengutuki Daud. Kita lihat sama-sama di ayat yang bahasa Inggris. Boleh bantu saya bahasa Inggrisnya? Ayat 43 ini. Ada sesuatu yang aneh di ayat 43 ini. Saya sudah siapin yang di bahasa Inggris ya. Tolong, ada di bawah-bawahnya. Saya sampai hari ini, saya bawakan Alkitab bahasa Inggris saya setebal ini untuk Bapak Ibu. Nah yuk, dikatakan ya dalam bahasa Inggris. Perhatikan. So the Philistine said to David, am I a dog that you come to me with apa? Sticks. Ayo yang bisa bahasa Inggris. Sticks itu 1 atau 2? 2. Lebih daripada 2. Jadi yang Goliat lihat apa? Bukan 1 tongkat tapi 2 tongkat. Ada sesuatu yang aneh di sini? Aneh ya. Daud membawa tadi berapa 1 tongkat? Berapa tongkat? 1 tongkat. Tapi yang Goliat lihat ada? Saya sudah melihat, oh ada sesuatu yang fishy di sini. Ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Lanjut ya. Ayat yang 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Oke, sampai sini aja. Oke, kita akan lihat spek dari Goliat ya, yang barusan kita baca. Boleh ditampilkan spek dari Goliat. Klik, Goliat. Nomor 1, tingginya hampir 3 meter dan badannya besar. 1 Samuel 17 ayat 40. Kedua, barusan kita baca bahwa Goliat itu tidak bisa berjalan dengan baik. Perlu dituntun. Sampai perisai aja dibawain sama orang. Ketiga, Goliat itu matanya kabur. 1 tongkat, ada di sini yang bawa tongkat, ada? Saya melihatnya mungkin dari jauh. 2 tongkat. Berarti apa? Mata saya agak buram. Mata saya bermasalah. Saya membaca ini dengan teliti.
Saya mikir, apa ya, kenapa ya seperti ini ya? Lalu puji Tuhan ya, saya dulu dibekali dengan ilmu kedokteran. Saya dibekali dengan, saya 7 tahun, saya kuliah sebagai dokter, saya lulus dengan baik. Ada dokter di sini? Ada dokter? Saya yakin ada beberapa yang malu angkat tangan. Oke, saya sebelum saya lanjut firman Tuhan, saya kasih ilmu kedokteran sedikit, gak apa-apa ya? It's okay ya? Bapak Ibu Saudara, ada satu penyakit yang menyebabkan 2 outcome, klik, yang namanya gigantisme dan akromegali. Boleh ditampilkan gambarnya bro, tolong. Jangan yang ini, yang pertama yang orangnya tinggi-tinggi. Nah, Bapak Ibu lihat di depan. Ini adalah orang yang menderita gigantisme, yang dia jauh lebih tinggi daripada orang di atas rata-rata. Yang tingginya hampir 3 meter juga. Oke, dia pada masa mudanya menderita yang namanya gigantisme, tapi dia dioperasi sehingga badannya nggak jadi besar. Ada satu orang yang cukup terkenal, klik kalau Bapak Ibu nggak penasaran, ini namanya Sultan Koshen. Silakan Anda Google sekarang. Ini adalah orang yang sangat tinggi, yang tingginya hampir 3 meter juga. Dia menderita gigantisme dan badannya jadi besar. Sebab itu dia menderita yang namanya akromegali. Tulangnya jadi besar-besar. Dan orang-orang yang menderita gigantisme, mereka tidak bisa berjalan dengan baik. Mereka kemana-mana harus pakai tongkat. Dan seringkali orang-orang gigantisme perlu dituntun. Oke? Klik. Ini ciri khasnya orang yang kena akromegali. Akromegali itu apa? Karena sakit ini, tulangnya jadi besar-besar. Jadi gede-gede. Jadi kelihatannya mukanya, kalau Bapak Ibu Saudara pernah ketemu ya, ada orang yang, Bapak Ibu boleh Google sekarang lah. Ogre. Tahu Shrek? Tahu ya Shrek ya? Mukanya besar-besar kan? Itu terinspirasi dari penyakit ini. Namanya akromegali. Tulangnya jadi besar-besar. Salah satunya prominent forehead. Artinya apa? Batuknya, jidatnya ini jadi gede. Jadi target yang gampang. Betul? Ini penyakit yang namanya akromegali. Klik gigantisme. Nah, gigantisme menyebabkan anak dari kecil dia bertumbuh sangat besar. Makanya kita lihat kalau ada orang-orang yang tiba-tiba tingginya, wah 2 meter gak normal ini, 2 meter setengah gak normal ini. Biasanya penderita apa? Gigantisme. Penyebabnya apa ini? Klik. Klik yuk. Nah, gigantisme disebabkan karena sebuah tumor otak. Apa? Tumor otak lebih tepatnya di daerah pituitary gland. Yang di dalam pituitary gland ini mengeluarkan sebuah hormon yang namanya hormon pertumbuhan. Growth hormone yang membuat kita bisa tumbuh tinggi dan membuat tulang kita ini besar-besar. Daerah itu menjadi bengkak sekali, Bapak Ibu lihat di tengah. Pituitary tumor. Lihat ya, bisa dibaca ya. Pituitary tumor itu jadi besar sekali. Dan Bapak Ibu Saudara di situ lihat, saya hari ini nggak bawa laser ya. Ada di sini yang mungkin punya laser, saya boleh pinjam? Nggak ada. Bapak Ibu lihat aja di depan. Ada yang namanya optic nerve. Optic nerve itu apa? Saraf mata. Lihat ya. Ketika pituitary tumor itu tidak diperbaiki, maka pituitary tumor itu akan menekan saraf mata. Yang membuat mata orang itu menjadi bermasalah. Menjadi double vision. Menjadi orang gak bisa melihat dengan baik. Itu pituitary tumor. Boleh tolong definisi yang tadi. Nah, gigantisme dan akromegali disebabkan karena tumor otak yang membuat hormon pertumbuhan, growth hormone meningkat yang menyebabkan seorang menjadi raksasa dan tulangnya sangat apa? Tebal. Jadi yuk kembali. Jadi gigantisme, klik bawahnya lagi. Nah, kita lihat ya gigantisme ya. Gigantisme dan akromegali, ciri khasnya orang apa? Sangat tinggi, badan besar dan dahinya nonong. Gue lihat centang gak? Klik centang. Lanjut. Orang yang gigantisme, jalannya jadi susah. Harus dituntun.
Harus pakai tongkat. Cocok gak sama Goliat? Cocok. Orang yang gigantisme dan akromegali, matanya kabur dan bermasalah. Double vision. Cocok gak sama Goliat? Cocok ya? Saya simpulkan. Sangat besar kemungkinan Goliat adalah seorang apa? Penderita tumor otak. Yang menyebabkan dia mengalami sakit yang bernama gigantisme dan akromegali. Pengetahuan baru? Pengetahuan yang baru ya? Jadi Bapak Ibu saya simpulkan. Siapakah Goliat ini yang mengintimidasi orang Israel? Siapa? Siapa Goliat ini yang menakut-nakuti kita? Siapakah Goliat ini yang membuat kita kalah sebelum perang? Saya catat. Jangankan jago perang. Jangankan jago bunuh orang. Lihat benda aja kabur. Saya catat. Jangankan bisa nendang orang. Jalan aja susah. Harus dituntun. Jangankan jagoan. Ini orang yang kena sakit. Alias tumor otak. Jangankan menakutkan. Orang ini kena apa? Kena tumor. Orang ini kena sakit. Oke, kembali. Kamera. Jadi apa yang saya bisa katakan tentang Goliat? Di balik intimidasi Goliat. Di balik tampangnya yang menyeramkan. Wah, orang Filistin memang pintar. Goliat dibuat menyeramkan. Pakai baju yang keren. Suara yang menyeramkan. Ternyata semua ketakutan yang dihadapi orang Israel itu hanya apa? Bohong. Hanya apa? Omdo. Cuman intimidasi. Yang sebenarnya nggak ada yang nyata. Sebenarnya semua ketakutan yang dihadapi Israel itu sangat bisa dilewati. Dan begitu gampang dilewati. Jangankan Daud. Semua orang bisa mengalahkan Goliat dengan sangat gampang. Kenapa? Ini orang sakit. Ini orang yang jalannya susah. Ini orang yang jangankan bunuh orang. Lihat orang aja susah. Pak, Bu. Saya jatuh. Goliat melambangkan iblis yang ada di dalam hidup kita. Yang sering mengintimidasi kita. Sampai banyak orang yang kalah sebelum perang. Dan saya katakan, ternyata semua ketakutan yang iblis coba untuk suntikkan dalam hidup kita. Semuanya itu hanya apa? Semuanya itu hanya bohong. Semua ketakutan yang kita ada di depan kita. Yang iblis mengatakan, kamu gak mungkin bisa. Sudah nyerah aja. Ternyata bisa dilewati gak? Halo, bisa dilewati gak? Ternyata itu hanya semua yang iblis coba untuk menakut-nakuti kita. Sampai kita overthinking. Halo, pernah overthinking? Sampai kita depresi. Sampai kita down banget. Itu hanya apa? Itu hanya bohong. Halo. Sepakat dengan saya mulai hari ini? Bersama Tuhan, kita tidak perlu takut terhadap apapun. Tepuk tangan dong buat Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan apa? 1 Petrus 5 ayat 8, klik. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang apa? Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia gak bisa menggigit. Yang iblis bisa ngapain adalah mengaum-ngaum. Dan saya mau tanya, siapa yang bisa menelannya? Siapa yang bisa ditelan sama iblis? Satu ayat di atasnya, 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang, dalam konteks apa ini? Dalam konteks kekhawatiran. Siapa orang yang bisa ditelan iblis? Orang yang khawatir. Orang yang hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Orang yang hatinya dipenuhi oleh ketakutan. Sebab itu 1 Petrus 5 ayat 9. Satu ayat setelahnya dikatakan apa? Lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di dunia menanggung penderitaan yang dikatakan apa? Kamu khawatir? Kamu akan ditelan. Lawanlah dia dengan apa? Iman yang, hari ini kita dapat kebenaran kok. Hari ini kita dapat kebenaran dari firman Tuhan. Bahwa apa yang iblis coba untuk menakut-nakuti kita, semuanya gak ada. Semuanya gak ada artinya. Semuanya bohong. Semuanya sangat bisa terlewati dengan baik.
lawanlah dia dengan imannya. Respon yang terbaik terhadap intimidasi. Saya nggak tahu apakah hari ini ada Anda yang sedang diintimidasi oleh iblis. Saya tidak tahu. Mungkin ada dan kemungkinan besar ada. Karena saya seringkali juga diintimidasi. The best respon yang terbaik terhadap intimidasi klik adalah iman. Boleh dibantu? The best response. Nah, best response to intimidation. Respon yang terbaik terhadap intimidasi adalah apa? Iman. Saya catat. Anda boleh rasa takut. Tetapi iman selalu harus di atas perasaan takut. Siapa di sini gak pernah takut? Gak pernah. Pasti kita pernah takut. Termasuk yang ngomong. Seringkali saya juga merasa takut, Bapak Ibu percayalah. Saya tidak kebal terhadap yang namanya ketakutan. Tapi saya katakan kepada semua orang, Anda boleh takut. Tapi jangan sampai hatimu dikuasai oleh yang namanya ketakutan. Anda boleh takut, Anda boleh khawatir. Tapi imanmu harus lebih besar daripada setiap ketakutan dan kekhawatiranmu. Amin, tepuk tangan buat Tuhan. Ini yang saya alami Bapak Ibu Saudara. Di saat saya awal-awal 2022 saya melangkah ke kota Jakarta. Itu saya mengalami intimidasi terbesar dalam hidup saya. Benar? 1 minggu sebelum saya berangkat, saya benar-benar gak pengen berangkat. Karena suara yang kencang sekali dalam hati saya yang mengatakan, kamu gak mungkin bisa. Kamu gak mungkin survive. Banyak orang coba ke kota Jakarta, saya dari kota Surabaya. Banyak orang dari Surabaya ke Jakarta. Banyak juga yang gagal. Siapa kamu yang merasa kamu bisa? Terus terang Bapak Ibu, H-2 hari Jumat, saya ngomong sama papa saya, Pak kita batalin aja yuk. Saya terus terang saya harus ngomong gitu. Kenapa? Saya takut Bapak Ibu. Iblis begitu ngomong, kamu gak bisa. Apa kamu gak malu? Setelah kamu sudah gaya-gaya ke Jakarta, wah ke Jakarta, kota besar. Lalu kamu pulang dengan kegagalan, apa kamu gak malu? Terus terang, saya dapatkan itu. Saya sempat down banget. Saya kepingin nangis saat itu. Saya mengatakan, aku gak mungkin bisa. Itu namanya intimidasi. Pada saat itu saya belum pernah, saya gak tahu tentang Goliat ini. Akhirnya saya pun melangkah. Dan puji Tuhan, beberapa bulan dari situ, Tuhan menunjukkan kemurahan dan kasih setianya. Tuhan gak pernah gagal dalam hidup saya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Di Natal yang pertama, ingat ya 2022, siapa yang mengikuti Natal Balai Samudra yang pertama? 2022. Oh, sebagian aja. Terus terang, kita belum sampai 1 tahun dan kita mencoba untuk melakukan Natal di Balai Samudra. Itu hati saya kempot-kempot, Bapak Ibu. Apa itu kempot-kempot? Dak dik duk ser. Kenapa? Itu sangat menakutkan. Benar, itu sangat-sangat menakutkan. Hati saya bilang, ini bisa nggak dananya ada nggak yang datang. Itu intimidasi. Tapi saya melatih diri saya. Ada intimidasi. Respon yang terbaik adalah hadapi dengan iman. Halo? Amin? Hadapi segala intimidasi itu. Semakin besar intimidasi yang ada dalam hatimu, saya mau katakan, hadapi. Akhirnya saya hadapin. Udahlah, saya lakukan, saya booking Balai Samudra. Saya lakukan semua yang terbaik. Di hari H saya cuma ngomong, ini ada gak yang datang? Ini ada gak yang datang? Dan terbukti 2022 yang datang full sampai banyak yang pulang. Betul? Yang menyaksikan siapa? Tahu ya? Yang sempat pulang siapa? Ada? Gak ada ya? Itu 2022. Tahun depannya lagi Balai Samudra lagi. Dan kali ini bukan cuma 1 ibadah. Tapi 6 kali ibadah. 6 kali ibadah. Tahun kemarin. Saya mau tanya, 2023 Natal kemarin ada yang datang? Oh lebih banyak lagi. 6 times Balai Samudra, 6 kali 3.000 orang. Dan saya katakan kepada istri saya, kayaknya gak ada yang datang nih. Kayaknya gak mungkin ada yang datang. Itu intimidasi lebih besar lagi. Coba bayangkan, 6 kali 3.000 orang. 3.000 kursi, kira-kira ada yang datang gak Tuhan? Tolong. Saya 1 minggu itu sebelum itu saya gak bisa tidur Bapak Ibu Saudara, percaya. Saya gak bisa tidur,
Saya cuma mikir, ada gak yang datang? Jangan-jangan gue dipermalu ini. Tapi gak apa-apa, saya hadapin. Apapun intimidasi yang setan katakan, saya hadapin. Mau gak ada yang datang, mau ada yang datang, yang penting saya hadapin dulu. Dengan iman, saya hadapin dulu. Dan puji Tuhan, 2023, 6 kali ibadah. Lebih daripada 12.000 orang yang datang selama 2 hari. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, tahun ini, tahun ini, intimidasinya semakin berat lagi. Kita mengerti bahwa Balai Samudra tidak mungkin bisa ditempatin karena tahun lalu kita seperti itu modelnya. Tahun lalu ada yang datang, siapa yang kepanasan tahun lalu? Banyak yang kepanasan ya, mohon maaf ya. Saya kasih tahu tahun lalu. Kalau kita lihat seperti ini, tahun depan kita di Istora Senayan. Dan sebagai pemimpin, saya harus konsekuensi dengan omongan saya. 24-25 Desember, Istora Senayan. 2024, Istora Senayan. Kita akan lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan gitu. Intimidasinya lebih berat enggak? Bapak Ibu Saudara, jangan kira-kira tanggal 3 Agustus, minggu ketiga Agustus kita harus DP 600 juta. Minggu ketiga. Saya katakan, bagi Tuhan gak ada yang hadapi aja. Hadapi aja. Iblis mengatakan dalam hati saya, gak mungkin, sudah gak mungkin, gak ada yang datang, gak mungkin bisa cukup. Saya katakan, hadapi aja. Itu cuman Goliat yang mengatakan, wow, siapa yang berani lawan aku? Penderita tumor otak kok. Betul gak? Mulai hari ini, apapun yang Anda alami, ketakutan yang iblis coba suntik dalam hatimu. Ngomong gini, kamu cuman penderita tumor. Setuju? Katakan amin. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hadapi segala sesuatu dengan iman. Saya akan tutup. BTW ini serius ya. Tentang Istora itu serius loh ya. Saya bukan guyonan loh ya. Benar, itu saya disupport oleh Karen Delano. Dia bilang, gas, kita akan pakai Istora tahun ini. Saya bilang, wah, Karen Delano aja imannya besar. Apalagi gue gak mau kalah nih. Itu serius, kita akan lakukan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk, wah gengsi-gengsian, wah gengsi gini. Enggak. Tuhan tahu hati saya, enggak ada maksud seperti itu. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan, gereja ini, semua untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Saya akan tutup. Ya. Bagaimana kita melawan intimidasi? Yang pertama, klik. Jangan pernah lupa siapa diri kita di dalam Kristus. Bapak Ibu, Israel lupa bahwa mereka adalah umat pilihan. Mereka lupa. Sebab itu mereka takut, kenapa? Karena mereka lupa bahwa mereka adalah umat pilihan. Bahkan saya katakan mereka lupa mengenai kemampuan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka lupa. Bapak Ibu tahu gak? Begini, banyak orang yang mengatakan, wah satu-satunya yang bisa melakukan apa yang Daud lakukan, melempar batu itu hanya Daud, karena Daud yang diurapi. Betul? Satu sisi ya saya setuju. Tapi ternyata Bapak Ibu kalau baca, buka sama-sama Hakim-Hakim 20:16. Klik. Boleh dikecilin? Aku gak bisa baca nih. Ya, bisa? Oke, saya baca dari atas saja. Oke. Dari segala laskar ini ada berapa orang? 700 orang pilihan yang kidal, dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai pun. Ternyata di tentara Israel ada banyak pasukan yang mungkin yang duduk di atas sana, shalom, yang paling atas. Bapak yang di belakang, depan. Saya dari sini, saya lempar batu ke Bapak. Gak miss satu helai pun, bisa. Ternyata yang jagoan banyak gak? Banyak. Ternyata yang bisa melakukan apa yang Daud lakukan itu bukan cuma Daud. Banyak yang bisa. Tapi mereka lupa akan kemampuannya. Karena intimidasi. Pak, Bu, saya boleh katakan. Jangan pernah lupa
siapa dirimu di dalam Kristus. Setuju katakan amin? Mungkin memang tanpa Kristus kita bukan siapa-siapa. Saya setuju. Andrew Gunawan, tanpa Tuhan Yesus saya adalah sampah. Tapi ingat, dalam Kristus. Klik, boleh katakan. Dalam Kristus. Langsung bahasa Indonesianya aja. Catat baik-baik. Dalam Kristus. Ayo kita sama-sama baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Dalam Kristus. Saya adalah anak Tuhan. Saya adalah umat pilihan Tuhan. Saya apa? Diurapi Tuhan. Dengan keras saya diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Saya diberikan apa? Roh yang ada di dalam kita. Jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Setuju katakan amin. Di dalam Kristus jangan pernah lupa siapa dirimu. Ingat ya. Dalam Kristus kita diberikan hikmat sama Tuhan. Setuju katakan amin. Ada hikmat dalam hidup kita. Jangan pernah takut untuk menghadapi apapun dalam hidupmu. Karena Tuhan sudah memberikan hikmat. Apapun pasti terlewati. Amin. Dalam diri kita ada roh Tuhan. Roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar. Jangan pernah kehilangan identitasmu dalam Tuhan. Setuju? Ngomong sama kiri kanan. Jangan lupa identitasmu di dalam Tuhan. Yang kedua yang terakhir. Karena waktu. Bagaimana kita melawan intimidasi itu? Kalau Anda sedang melawan intimidasi. Ingat ya, yang pertama tadi jangan pernah lupa siapa dirimu di dalam Kristus. Yang kedua yang terakhir. Jangan pernah lupa siapa Tuhanmu. Ketika intimidasi datang, banyak intimidasi itu membuat kita kabur tentang siapa Tuhan kita. Pak Bu, Israel lupa bahwa mereka punya Tuhan yang besar. Israel lupa bahwa ada Tuhan yang telah membelah laut di depan mereka. Tuhan yang telah menjatuhkan tembok Yeriko hanya dengan tiupan sangkakala. Tuhan yang telah menyerahkan musuh-musuh di tangan mereka dan lain-lainnya. Bapak, Ibu, Saudara, mereka lupa. Dan saya berharap the next time, berikutnya kita menghadapi segala intimidasi dalam hidup kita. Jangan pernah lupa terhadap Tuhan yang pernah menolong kita di masa lalu. Tuhan yang sama juga sanggup melakukan perkara-perkara besar yang jauh lebih besar daripada apa yang Anda pikirkan. Amin. 1 Samuel 17 kita kembali sebagai penutup ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud bisa kuat terhadap intimidasi. Dia gak goyang terhadap intimidasi. Karena dia ingat, Tuhan itu dulu pernah menolong aku. Terhadap beruang, terhadap singa. Aku yakin Tuhan yang sama juga bisa menolong aku sekarang. Itu yang Daud katakan kepada Saul. Lagi 45 sama 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan apa? Nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai apa? Allah. Daud mendatangi segala intimidasi itu. Tidak membawa namanya. Tapi dia membawa nama Tuhan yang dahsyat. Nama Tuhan yang hebat. Nama Tuhan yang luar. Daud mempunyai keberanian untuk menghadapi segala ketakutan. Karena dia selalu mengingat betapa besar Tuhannya. Ketika Anda menghadapi ketakutan dalam hidup ini. Jangan pernah lupa betapa besar Tuhanmu. Tuhan yang pernah menolong kita di masa lalu. Dia juga sanggup menolong kita di masa sekarang. Amin. Saya juga berdoa. Mata kita terbuka untuk melihat bahwa ternyata di sekeliling kita jauh lebih banyak. 2 ayat terakhir gak apa-apa ya? Sebentar ya, sedikit lagi ya. Saya tahu waktunya sudah habis, mohon dimaafkan ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai 17. Maka dikirimkannya ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ceritanya Elisa dan hambanya lagi dikepung. Ayat 15.
Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka Tuanku, apa yang akan kami perbuat? Mereka panik, dia panik, betul gak? Seperti kita, sebagian besar dari kita. Panik dulu. Tapi Elisa dengan santai bilang, jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lanjut. Lalu berdoalah Elisa. Dan ini doa saya untuk Anda. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya. Silakan pemain musik Well Singers. Supaya ia melihat. Ini doa saya. Tuhan, bukalah matanya. Kiranya matanya semua jemaat GSJS. Supaya mereka melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu. Sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda. Dan kereta berapi sekeliling siapa? Ternyata bujangnya melihat. Mereka pasukannya banyak. Mereka pasukannya dahsyat. Tapi yang di sisinya Tuhanku, di sisinya Elisa jauh lebih banyak, jauh lebih sangar, jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat. Dan saya berdoa Anda bisa melihat, menghadapi semua tantangan. Yang di pihakmu klik lebih besar. Yang di dalammu lebih hebat. Yang besertamu lebih banyak. Menghadapi apa tantangan dalam hidupmu. Tepuk tangan, mau tepuk tangan. Jangan setengah-setengah, ayo. Menghadapi apapun dalam hidupmu mulai hari ini. Pegang ini. Ini dalamku lebih besar. Amin. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan tayangan dari GSJS Jakarta. Dan kalau Anda berada di sekitar Jakarta, di Jabodetabek, saya undang Anda untuk bisa menghadiri ibadah-ibadah onsite kami di Mall of Indonesia di Kelapa Gading dan juga di Pluit Village Mall. Dan saya percaya Anda pasti diberkati. So see you and God bless you.